Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Rabbana innaka laghafurun syakur. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kajian akhlak tasawuf kita yakni masa al-hazan, yakni sedih atau duka cita. Ini satu perasaan yang penting kita miliki. Tentu kalau kita bicara kepada akhlak tasawuf ini harus jelas arah dan tujuannya kemana, karena namanya duka cita ini banyak sumber-sumber yang bisa muncul yang menimbulkan kesedihan, tapi kadang cenderung negatifnya itu yang membawa kita kepada sedikit di dalam berbuat kebaikan. Yang pertama, pengertian al-hazan yakni duka cita itu di dalam kitab ta'rifat diungkapkan al-hazan itu ialah ibaratun amma yahsilu liwuqu'il makruh aw fawatil mahbub fil madiyah. Duka cita atau sedih itu katanya ialah ibarat tentang apa-apa yang dihasilkan terhadap atau oleh kasus-kasus atau peristiwa yang tidak disukai atau juga lepasnya yang disenangi pada masa yang lalu. Jadi kejadian kita nggak sukai, kejadian itu sedih. Kejadian yang kita sukai lepas, sedih. Nah, itu kalau kita lihat pengertian sedih itu. Datang ke kantor ngambil gaji, kantor tutup, sedih, kan itu masalahnya. Datang orang menjanjikan sesuatu akan kita dapat, nyatanya dia pergi, sedih kali kita. Apa yang kita inginkan, yang kita senangi, atau kita datang mau mengambil sesuatu, ternyata yang tidak kita sukai yang kita dapat, sedih. Nah, inilah kalau dipahami pengertian sedih itu. Namun pada sisi nilai-nilai akhlak tasawuf ini, dalam kitab Risalah Kusyairi, bahwa sedih itu katanya ialah suatu keadaan yang menyusahkan hati, karena terhindarnya dari keterjerumusan diri dalam jurang kelalaian. Ini yang perlu. Kita susah dan sedih itu ketika kita terjerumus pada kelalaian, itu yang perlu disedihkan. Hilang uang, sedih. Hampir terlambat sholat, slow aja dia kadang-kadang, nggak sedih dia. Ini kan penyakit ini. Inilah yang terjadi. Punya jabatan, lalai, nggak sedih dia. Tapi ketika pangkat nggak dinaikkan, sedih dia. Ini kan penyakit Ini yang harus dipahami. Jadi sedih itu tolong diletakkan pada posisi bagaimana dia bisa membangkitkan gairah kita, membuat kita itu bisa lebih kuat untuk berbuat kebaikan. Jadi intinya sedih pada sisi yang tidak membangkitkan kita kepada nilai-nilai yang benar, ingat, taat, itu yang perlu disedihkan. Tapi kalau urusan dunia, urusan apa, tak perlu disedihkan, karena dia akan berbalik dan berputar.
Tapi kalau sudah amal ini luput, bagaimana membalikkannya lagi coba? Kalau sudah waktu itu berlalu, bagaimana membalikkan lagi? Ini udah tua baru menung. Kenapa kek? Misal kali nggak banyak amal dulu, ngapain lagi? Ya mungkin membangkitkan ke depan itu. Kalau tahulah masih muda dulu aku bisa mengejar jabatan, kayak mana nggak aku kejar dulu ya. Ini udah pensiun kayak mana, ngapain lagi itu disedihkan? Tapi sedihkan ke depannya apa yang harus saya persiapkan. Sedih karena sedikitnya setiapan amal itu kan. Inilah kalau kita ya memahami lebih jauh nilai sedih itu. Nah, Ibnu Khafif berkata, ya kata Ibnu Khafif, ya duka cita itu dapat memperkecil gejolak nafsu. Inilah perlunya sedih itu. Orang sedih nggak akan punya nafsu itu dia terhadap sukacita dunia. Orang sedih nggak akan gembira dia memandang dunia. Nah itu kan nikmatnya di situ sebetulnya. Kalau kita mungkin tidak bisa meredam nafsu kita dengan rasa takut, paling tidak kesedihan ini bisa meredam nafsu kita. Orang yang punya nafsu untuk hal yang masih senang, hura-hura, ya dugem kalau anak muda sekarang, dunia gemerlap, ya dunia malam dan sebagainya, ngabisi waktu. Ya seperti dulu pernah saya susah kali untuk tobat katanya. Ya udah terserah, berarti itu orang nggak punya kesedihan. Ya. Nah ini yang kalau kita pahami. Jadi penting itu sedih itu untuk apa? Kalau dalam kajian kita untuk menekan gejolak hawa nafsu. Ini yang diungkapkan oleh Ibnu Khafif ya. Sementara Rabi'ah mengatakan ketika ada orang datang ya, aduh alangkah duka citanya hatiku ini. Dia bilang begitu. Apa kata Rabi'ah? Kau salah itu kata Rabi'ah. Kalau kau punya rasa sedih duka cita, kau nggak akan mengeluh. Ya, Rabi'ah mengajak dia, mengarahkan dia pada yang baik. Karena ketika ada duka cita itu akan langsung spontan apa yang dia sedihkan dalam dirinya pada posisi yang benar itu. Ketika dia sedih akan kelalaiannya, langsung dia berubah menjadi orang yang taat. Nah ini kan tak mengeluh dia. Jadi sedih ini perlu untuk menghilangkan keluhan kita dari nilai-nilai ya yang sangat buruk, untuk mengikut hawa nafsu, kelalaian dan sebagainya. Itu pentingnya sedih itu seperti itu. Jadi jangan nengok sedih itu yang apa ya, pada sisi seperti saya bilang tadi, kita duniawi kita yang terlalu kuat kita sedihkan ya. Maka itulah Syari As-Saqati ya, seorang ulama sufi juga mengatakan duka cita sedih terhadap akhirat itu terpuji, tapi duka cita terhadap dunia itu tercela. Jabatan nggak naik sedih, gaji dipotong sedih, nggak dapat jatah sedih, apa saja urusan dunia dia sedih. Tapi lalai sholat tenang aja, nggak puasa aman aja, macam-macam. Inilah penyakit kita bilang yang sangat buruk di dalam hati kita itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu menjadi satu renungan. Makanya Rasulullah itu ya selalu ketika beliau itu sedihnya apa, itulah dia berpikir, waktu itulah dia merenung apa yang perlu diperbuat kepada umat ini. Ini yang harus dipahami lebih jauh dia. Maka itu Sufyan bin Uyainah yang mengatakan ya duka cita karena memikirkan ya kepentingan umat itu Allah akan memberikan rahmat. Rasulullah itulah sedihnya itu. Makanya di surah Yasin 76 itu kan jelas, fala yahzunka qauluhum, jangan kau sedih ya Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Ya, dibantah aja Rasul berdakwah dibantah, apalagi seperti Ubay bin Khalaf itu. Ya. Ini kan kalau kita lihat sedih, mempengaruhi orang kepada yang buruk, Nabi memberikan yang baik. Nah, kalau kita masing-masing berpikiran begitu, insya Allah negara ini bagus ya. Ini kan nggak ada ya. Kita sekarang ini kan timbul keprihatinan dengan berbagai macam problem negara ini, termasuk para petinggi-petingginya yang na'udzubillah kita bilang ya, akhirnya rakyat di bawah berantam, berusuh dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki kesedihan untuk melakukan ketaatan itu. Berbagai macam gejolak kita bilang. Inilah, kalau pemimpinnya punya rasa sedih memikirkan bagaimana rakyatnya
kemudian bertindak ya tidak lalai taat, insya Allah. Ini banyak hal kalau mau kita pahami ke arah itu ya. Nah selanjutnya bahwa nilai sedih ini ya, kata Abu Sa'id Al-Quraisy ya, bahwa katanya sedih itu ya adalah karena rindu. Duka cita itu karena rindu. Itulah yang terjadi pada Nabi Yakub. Wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kazim. Putih kedua matanya itu, nangis terus-menerus menanggung kesedihan yang mendalam hingga putih. Dia rindu pada Yusuf anaknya itu. Dia menangis akhirnya buta matanya. Nah ini kesedihannya adalah lambang dari kerinduan. Coba kita masing-masing sedih karena rindu kepada Allah, pengen jumpa, ya nikmat, ya nyaman ya. Ini kadang rindunya nggak jelas kemana ya, rindunya kita bilang cenderung kepada sifat-sifat materi. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita ya jauhi dalam kehidupan kita. Oh bukankah Rasul ada mengajarkan untuk sedih itu kita mohon dihilangkan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung padamu dari kesusahan dan kesedihan. Ini doa yang disuruh Rasul ini bukan hal seperti ini, tapi ini terhadap orang yang malas ya. Masuk dia masjid berdoa terus gak berhenti-berhenti di masjid. Rasul datang, kenapa kau begini? Saya dililit hutang ya Rasulullah. Dikasih Rasul doanya itu. Supaya apa? Supaya optimis, rajin. Jadi sedihnya itu silahkan, tapi diganti dengan ya kekuatan untuk berbuat, menutupi dan menyelesaikan. Itulah pentingnya sedih itu kalau mau diletakkan pada yang positif. Ya. Jadi sedih ini, duka cita ini memang manusiawi, nggak bisa kita hindarkan ya. Nah, ini yang perlu. Bishr Al-Khafi mengatakan ya, duka cita sedih itu ibarat raja yang menempati satu tempat. Kalau dia sudah di situ, tak boleh yang lain. Makanya kita bisa lihat kan enaknya sedih itu. Kalau sudah sedih, apapun dibilang orang masa bodoh lah dia itu. Ya, dinasehatin, cuek aja dia. Nah, kenapa kadang-kadang ini tidak kita posisikan kepada yang benar? Posisikan kesedihan kita itu. Ya, ketika kita timbul sedih, berbuat yang baik, orang bilang begini-gini, masa bodoh, yang penting saya bikin baik terus. Yang tadinya lalai, ya begitu lalainya dia, begitu timbul sedihnya, bagaimana nasib amal saya, dia pun berbuat, alah sok alim, sok begini, masa bodoh, dia lanjut aja terus. Nah, kalau begitu kan insya Allah dari unsur kesedihannya itu membuat dia lebih kuat. Ini yang memang perlunya sedih itu kita letakkan dia ya. Nah kemudian juga ya, sebagian ulama sufi mengatakan orang yang tidak punya rasa sedih itu ibarat rumah bakal runtuh ya. Kenapa? Asyik sukacita aja, nggak ada kita bilang ya. Kalau sudah sukacita mau senang, lalai dalam kesenangan, kita bilang itu lanjut, entah hancur lah itu. Jadi orang yang tidak punya rasa sedih pada sisi akhlak tasawuf ini, itu jelas itu orang bakal runtuh ya, bakal roboh dia. Karena tidak ada yang menghambat nafsunya itu, tidak ada yang bisa yang menahannya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, Abu Usman Al-Khiri mengatakan segala bentuk sedih itu sebenarnya adalah utama dan istimewa kecuali pada nilai kemaksiatan. Nah itu aja dia ya, ini kata Abu Usman Al-Khiri. Letakkanlah kesedihan itu pada sisi ketaatan, pada sisi ya yang positif ya, tidak lalai dan sebagainya, maka sedih itu akan mendorong kepada nilai-nilai yang benar. Nah ini dia, makanya kadang kita malu. Qadi Syurai meninggal 115 tahun, mau meninggal masih sedih, padahal ya orangnya rajin ibadah, taat, hakim yang adil. Umar Ali di sidangnya kalah dan menerima, dia senang, dia peluk Qadi Syurai, saya menginginkan hakim seperti ini. Begitu mau meninggal sedih dia, masih sikit amal saya. Yang mengaku itu Umar Ali, kurang apa manusianya itu lagi coba, mengakui kehebatan Qadi Syurai ya. Istrinya pun jelas ya sangat senang. Kenapa? Qadi Syurai itu taat
ya, lebih banyak lagi malam itu untuk ibadah daripada untuk istrinya. Istrinya sangat gembira melihat dia, tapi mau meninggal 115 tahun sedih ya. Kita udah tua lalai, tenang-tenang aja kadang-kadang ya. Parah kali mukanya itu ya. Selalu aja macam gak ada dosa kadang ya. Demikianlah, wallahu alam.